Theodore Robert Bundy telah mencabuli dan menghabisi lebih dari 30 wanita. Ia dilaporkan melakukan aksinya sepanjang tahun 1970-an di 7 negara bagian di Amerika Serikat. Mereka yang menggemari kisah-kisah kriminal pasti sudah sangat familiar dengan nama ini. Dan kali ini Jejak Bawana akan coba membahas tuntas kisahnya. Ted Bundy dilahirkan dengan nama Theodore Robert Cowell pada tanggal 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ibunya bernama Eleanor Lois Cowell, sedangkan ayahnya tidak pernah diketahui. Banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa ayah kandung Ted Bundy adalah kakeknya sendiri yang konon telah memperkosa ibunya. Tapi ini hanyalah rumor dan tetap menjadi rumor sampai ke hari ini karena tidak adanya bukti. Ada lagi yang mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang veteran perang bernama Jack Worthington. Ini juga spekulasi tanpa bukti. Sedangkan ibu Ted Bundy sendiri mengatakan, kalian tidak perlu tahu siapa ayahnya Ted, karena itu tidak penting. Sejak bayi sampai berumur 3 tahun, Ted Bundy tinggal bersama kakek dan neneknya di Philadelphia. Nama kakeknya Samuel dan neneknya Eleanor. Mereka membesarkan Ted karena menghindari cemoohan masyarakat disebabkan Ted ini lahir di luar ikatan pernikahan. Saat itu, keluarga, teman, bahkan Ted sendiri mengira kakek serta neneknya ini adalah orang tuanya, dan dia menganggap ibunya adalah kakak perempuannya. Ted hanya mengetahui fakta tentang wanita yang melahirkannya pada tahun 1969 ketika dia sudah berumur 23 tahun. Waktu itu, dia menyalahkan ibunya karena tidak pernah mengatakan soal statusnya sebagai anak di luar nikah dan tentang keberadaan ayahnya. Meskipun Ted sangat dekat dan menghormati kakeknya Samuel, Samuel dikenal sebagai pria kejam dan fanatik terhadap rasisme. Dia membenci orang kulit hitam, Italia, dan Yahudi. Dia juga terkenal kasar, sering memukul istrinya, bahkan menyiksa binatang peliharaan milik tetangganya. Namun, hal yang paling sering membuat Samuel naik darah jika ada orang yang menanyakan siapa orang tua Ted sebenarnya. Berbeda dengan suaminya, nenek kepada Ted Bundy adalah seorang wanita pemalu dan sangat penurut. Dia dikatakan mengalami depresi, sehingga harus menjalani terapi dan tak pernah meninggalkan rumah hingga ia meninggal dunia. Sewaktu kecil, Ted kadang-kadang menunjukkan perilaku aneh. Menurut bibinya yang bernama Julia, kononnya dia pernah terbangun dari tidur siang dan mendapati dirinya dikelilingi pisau dapur, serta Ted berdiri di samping tempat tidurnya sambil tersenyum. Banyak orang yang mendramatisir kisah ini. Konon, kata mereka, Ted sudah memperlihatkan kecenderungan melakukan kekerasan di usia dini. Padahal ini adalah hal wajar. Anak berumur di bawah 3 tahun bermain dengan barang-barang yang dia sendiri tidak tahu fungsinya bukanlah kecenderungan terhadap kekerasan. Pada tahun 1951, ketika Ted berumur 4 tahun, Louis membawanya pindah ke Tacoma, Washington.
Di sana mereka tinggal di rumah sepupu Louis bernama Ellen dan John Scott. Di tahun itu juga, Louis bertemu dengan seorang pria bernama Johnny Culpeper Bundy. Dia adalah seorang juru masak di sebuah rumah sakit. Mereka kemudian menikah dan Johnny Bundy secara resmi mengadopsi Ted sebagai anaknya. Disinilah nama belakang Ted berubah dari Cowell menjadi Bundy. Dari pernikahan ini, Johnny dan Louis dikaruniai 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Meskipun Johnny selalu mencoba untuk mengajak Ted bergabung dalam aktivitas keluarga seperti berkemah dan kegiatan lainnya, Ted tetap tidak bisa menyelesaikan diri. Ia selalu menolak dan menjaga jarak. Sewaktu sekolah, Ted dikenal sebagai murid yang pintar dan sangat populer. Mungkin karena penampilannya yang menarik menurut banyak orang. Hanya saja dia lebih suka menyendiri. Dia bahkan dikatakan tidak mampu beradaptasi dengan teman-temannya, sulit membangun komunikasi, dan memiliki masalah interaksi lainnya. Satu-satunya hal yang menarik perhatiannya saat itu adalah olahraga ski. Jadi, Ted sangat menyukai olahraga ski. Selain olahraga ski, dia juga suka mencuri. Ted pernah 2 kali ditangkap akibat mencuri mobil. Namun, ketika berumur 18 tahun, catatan kriminal ini dihapus oleh kepolisian. Mungkin karena di Amerika akan sangat sulit melanjutkan pendidikan dan melamar pekerjaan jika kita memiliki catatan kriminal. Setelah lulus sekolah pada tahun 1965, Ted Bundy kuliah di University of Puget Sound. Saat inilah Ted bertemu dengan pamannya bernama Jack Cowell yang merupakan seorang guru piano dan hidupnya bisa dibilang berkecukupan. Ted sangat mengidolakan pamannya ini dan sering mengunjunginya. Bahkan dia berharap bisa menjadi seperti pamannya suatu hari kelak. Namun saat itu Ted dipercayai telah menghabisi seorang murid pamannya bernama Anne Marie Burr. Meskipun Ted sekian lama menafikan tuduhan ini, namun sehari sebelum dieksekusi, dia mengatakan bahwa dialah yang menyetubuhi dan membuang tubuh Anne Marie. Tapi pengakuan ini ditolak karena Ted tidak bisa menunjukkan di mana tubuh Anne Marie berada. For your information, kasus Anne Marie ini masih terbuka sampai ke hari ini. Kembali ke kuliah. Setelah 1 tahun di Puget Sound, Ted memutuskan pindah ke University of Washington pada tahun 1966 mengambil jurusan bahasa Cina. Sebelumnya, Ted selalu mengira bahwa dia adalah anak yang pintar dan berprestasi. Dia bisa mempelajari apa saja dengan mudah. Sayangnya, saat kuliah dia mulai sadar bahwa dia tidak sepintar yang dia bayangkan. Kepintarannya bisa dibilang hanya rata-rata, dan bahasa Cina bukanlah bahasa yang mudah untuk dipelajari. Kadang, satu kata seperti ma bisa memiliki banyak makna hanya karena perubahan intonasi. Pada tahun 1967, Ted berpacaran dengan Stephanie Brooks, seorang gadis cantik berambut hitam dan anak orang kaya dari California. Meskipun umur gadis itu sedikit lebih tua dari Ted, tapi Ted sangat menyukainya. Namun pada tahun 1968, Ted drop out dari kampusnya. Dia terpaksa bekerja serabutan dengan gaji yang rendah
seperti mencuci piring di rumah makan dan sebagainya. Tak lama kemudian, mungkin karena tidak sanggup hidup sederhana, Stephanie Brooks mengakhiri hubungannya dengan Ted Bundy dan kembali ke California untuk tinggal bersama orang tuanya. Dia kononnya frustasi dengan sikap Ted yang tidak dewasa dan tidak berambisi menggapai cita-cita. Peristiwa ini membuat Ted benar-benar terpukul dan dikatakan menjadi salah satu pemicu kepada pembantaian yang dilakukannya kepada puluhan wanita tidak lama setelahnya. Setelah ditinggalkan, Ted Bundy melakukan perjalanan ke Colorado, lalu mengunjungi kerabatnya di Arkansas dan Philadelphia. Pada awal tahun 1969, Ted mengunjungi kantor catatan sipil di Burlington dan mengetahui jika wanita yang dia anggap sebagai kakak selama ini ternyata adalah ibunya. Ted Bundy kemudian kembali ke Washington pada musim gugur 1969. Waktu itulah ia bertemu dengan Elizabeth Clover, seorang janda dari Utah dan bekerja sebagai sekretaris di University of Washington School of Medicine. Hubungan mereka yang penuh drama ini bertahan sampai melewati masa penahanan Ted yang pertama pada tahun 1976. Pada pertengahan tahun 1970, Ted mendaftar kembali di University of Washington, mengambil jurusan psikologi. Kali ini, ia tidak bego lagi, melainkan menjadi mahasiswa teladan dan dihormati oleh teman-teman dan dosennya. Pada tahun 1971, ia bekerja di Pusat Pencegahan Tindakan Bunuh Diri di Seattle. Disinilah ia biasanya membujuk dan menasehati para penelpon agar tidak mengakhiri hidup mereka. Di tempat kerja ini juga, Ted Bundy bekerja bersama Anne Rule, seorang mantan polisi yang nantinya akan menulis salah satu biografi Ted Bundy yang sangat terkenal, berjudul The Stranger Beside Me. Ted Bundy adalah pria yang baik, perhatian dan penuh empati. Tidak ada yang aneh dengan sikapnya saat itu. Siapa saja akan menyukainya dengan cepat. Itulah salah satu statement Anne Rule yang sangat terkenal. Dia bahkan mengatakan jika dia lebih muda, dia ingin Ted Bundy menjadi pasangannya. Pada tahun 1972, Ted akhirnya lulus dari University of Washington dengan gelar sarjana di bidang psikologi. Lalu pada awal 1973, Ted Bundy lolos tes S2 di dua universitas, yaitu di Puget Sound dan University of Utah pada jurusan hukum. Ted memilih Puget Sound. Pada suatu perjalanan ke California untuk urusan Partai Republik pada musim panas 1973, saat itu Ted juga aktif dalam politik. Ted Bundy bertemu dan kembali berpacaran dengan Stephanie Brooks. Stephanie saat itu kagum pada perubahan Ted yang serius dan berdedikasi serta berada di puncak karir dalam bidang hukum dan politik. Dalam waktu bersamaan, Ted Bundy juga terus berpacaran dengan Elizabeth Clover. Dan tak seorang pun dari wanita ini menyadari kalau Ted selingkuh. Namun pada Januari 1974, Ted tiba-tiba memutuskan semua bentuk komunikasinya dengan Stephanie. Dia tidak mau menjawab telepon dan membalas surat dari Stephanie. Sebulan kemudian, telepon Stephanie tiba-tiba diangkat oleh Ted. "Kenapa kamu menghilang dan mengakhiri hubungan kita tanpa penjelasan?" tanya Stephanie Brooks. Lalu,
Dengan suara santai dan tanpa merasa berdosa, Ted pun menjawab, "Stephanie, aku tidak tahu apa maksudmu." Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi mendengar kabar masing-masing. Pada waktu itu juga, Ted Bundy bekerja di Departemen Penanggulangan Kriminal di Seattle yang fokus pada kasus pencabulan dan pencegahannya. Di saat bersamaan, Ted mulai bolos kuliah S2 hukumnya. Pada bulan April 1974, ia berhenti total menghadiri kelas, dan saat itu para gadis-gadis muda mulai menghilang. Tidak ada informasi yang jelas kapan atau di mana Ted Bundy mulai menghabisi korban-korbannya. Dia menceritakan kisah yang berbeda kepada orang yang berbeda, serta menolak untuk menjelaskan detail kejahatan pertamanya. Penghilangan nyawa oleh Ted Bundy yang pertama kali terdokumentasi dilakukan pada tahun 1974 ketika dia berusia 27 tahun. Pada waktu itu, ia mengakui telah menguasai cara menghilangkan bukti forensik di TKP. Kebetulan, dia mengambil S2 hukum hingga sedikit banyak tahu persoalan ini. Di zaman ini, teknologi yang menggunakan profil DNA dalam investigasi belum ditemukan. Pada suatu malam, tanggal 4 Januari 1974, tidak berapa lama setelah putus dengan Stephanie Brooks, Bundy memasuki apartemen bawah tanah Karen Sparks yang saat itu berusia 18 tahun. Gadis itu adalah seorang penari sekaligus mahasiswi di University of Washington. Sebenarnya Ted sudah biasa mengintip wanita-wanita yang menarik perhatiannya sejak masih remaja. Namun, saat kejadian, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan menerobos batas-batas yang selama ini masih bisa dia kendalikan. Long story short, masuklah Ted ke apartemen Karen, lalu tanpa ampun memukul gadis tersebut dengan sebatang besi. Ted kemudian melakukan pelecehan menggunakan besi tersebut di bagian intim Karen. Sebagai akibat, Karen mengalami cedera internal yang parah dan koma selama 10 hari. Akhirnya gadis ini berhasil diselamatkan meski mengalami cacat fisik seumur hidup serta mengalami gangguan mental. Sebulan kemudian, tepatnya pada subuh hari tanggal 1 Februari, Ted Bundy masuk lagi ke apartemen Linda Ann Haley, seorang mahasiswi dari University of Washington. Dia adalah gadis yang terkenal cantik dengan mata biru serta bentuk tubuh yang ideal. Gadis ini juga bekerja sebagai penyiar laporan cuaca di radio lokal pada pagi hari. Menurut atasan dan rekan kerjanya, Linda adalah pekerja yang sangat disiplin dan tepat waktu, sehingga atasan dan teman kerjanya langsung berpikir ada yang tidak beres saat ia tidak muncul di pagi hari. Mereka kemudian menghubungi orang tuanya dan orang tuanya langsung menghubungi polisi agar memeriksa apartemennya. Saat polisi memasuki kamarnya, mereka mendapati kasur dan bantalnya dipenuhi darah. Beberapa jam sebelumnya, Ted Bundy masuk ke apartemen Linda setelah mendapati pintunya tidak terkunci. Dia kemudian memukul Linda sampai pingsan. Saat itu,
gadis tersebut memakai baju tidur dan Ted melepaskan pakaiannya lalu menggantinya dengan jeans biru, blus putih, dan sepatu bot. Setelah itu, Ted Bundy memasukkan jasad gadis tersebut ke dalam mobil. Anehnya, tidak ada tetangga yang mendengar bunyi bising atau melihat sesuatu yang mencurigakan. Tengkorak Linda hanya ditemukan pada bulan Maret 1975, sekitar 1 tahun kemudian di Gunung Taylor. Selama 6 bulan pertama tahun 1974, satu mahasiswi dilaporkan hilang setiap bulan. Pada 12 Maret, Donna Gail Manson, seorang mahasiswi berusia 19 tahun di Everett State College di Olympia, dilaporkan hilang. Dia memiliki ciri fisik yang sama dengan korban Ted Bundy pada umumnya. Muda, berpenampilan menarik, dan berambut hitam. Dia dikatakan meninggalkan asramanya untuk menghadiri konser jazz di kampus, tetapi tidak pernah tiba di konser tersebut. Jasadnya juga ditemukan di Gunung Taylor. Lalu pada 17 April, Susan Ellen Raincourt menghilang saat dalam perjalanan ke asramanya setelah bertemu dengan dosen pembimbing di Central Washington State College di Ellensburg. Dari segi penampilan fisik, dia sedikit berbeda dengan korban Ted lainnya karena gadis ini berambut pirang. Jasadnya hanya ditemukan setelah Ted Bundy menunjukkan lokasi gadis itu dikubur. Setelah kehilangan Susan, 2 orang mahasiswi membuat laporan jika sebelum kejadian mereka melihat seorang pria yang memakai gips di lengan. Pria itu meminta bantuan untuk membawa buku-bukunya ke mobil Volkswagen Beetle berwarna kecoklatan. Ini adalah teknik yang digunakan Ted untuk memancing korban-korbannya. Kebanyakan korban-korban tersebut akan dengan senang hati menolong Ted karena penampilannya yang menarik. Ketika sampai di mobil, Ted langsung memukul kepala korbannya hingga tidak sadarkan diri, lalu memasukkannya ke bagian belakang mobil. Ted selanjutnya menutup tubuh mereka dengan selimut hingga tidak ada seorang pun akan curiga. Pada tanggal 6 Mei, Roberta Kathleen Parks meninggalkan asramanya di Oregon State University di Corvallis, Portland. Dia dan teman-temannya janjian untuk bertemu di sebuah kafe yang terletak di Memorial Union. Tetapi gadis ini tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Departemen Kepolisian Seattle semakin khawatir dengan kehilangan gadis-gadis ini. Tidak ada bukti fisik yang signifikan ditemukan dan gadis-gadis yang hilang memiliki kesamaan. Mereka adalah mahasiswi dengan kulit putih, berpenampilan menarik dengan rambut hitam yang panjang. Berdasarkan laporan, pihak kepolisian mulai mencurigai bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, yaitu pria pertengahan 20-an. Tapi Ted memang licik. Dia bahkan dijuluki penjahat bunglon karena kemampuannya merubah-rubah tampilan fisiknya. Dia kadang membiarkan kumis dan jenggotnya panjang, lalu memakai topi. Dengan demikian, orang-orang sulit untuk mengenalnya. Jika dia memakai gips, dia akan menyamar dengan memakai seragam polisi atau pemadam kebakaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Ted benar-benar sadar dengan kejahatan yang dia lakukan. Sebelum menyetubuhi korbannya, Ted akan menyuruh mereka membuka sendiri pakaian mereka.
Lalu Ted akan membakar pakaian tersebut untuk menghilangkan bukti. Dalam kasus tertentu, Ted malah memberikan pakaian tersebut kepada tunawisma. Sebagian korban akan dicekik atau dipukul hingga nyawa mereka melayang. Ted kemudian akan menyimpan kepala mereka sebagai koleksi dan membiarkan tubuh mereka membusuk di atas gunung. Tak jarang juga dia membuat korbannya lemas dengan menenggelamkan kepala mereka di dalam tub mandi. Pada level ini, mungkin kalian berpikir kalau Ted Bundy cukup gila. Tapi itu belum seberapa. Bayangkan setelah merenggut nyawa korbannya dan membuang jasad mereka, Ted akan mendatangi lagi mayat-mayat tersebut berkali-kali untuk disetubuhi sampai jasadnya benar-benar membusuk atau hilang dan dimakan binatang liar. Tak cukup dengan itu, Ted biasanya mendandani kepala korbannya sesuai selera. Dia merasakan kepuasan saat bisa mengendalikan dan memperlakukan apa saja kepada kepala-kepala korbannya.